Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Purniasih, mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama, Kepala UPT Cilacap Utara 1 yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian. Terima kasih juga kepada Ibu Panca yang selalu mendampingi saya sewaktu penelitian dan seluruh pihak dari Cilacap Utara 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar. Langsung saja. Untuk melengkapi tugas akhir saya sebagai syarat kelulusan, maka dari itu saya membuat sebuah penelitian dengan hasil sebuah sistem informasi antrian pasien rawat jalan berbasis website, yang mana saya ambil studi kasusnya di Puskesmas Cilacap Utara 1. Berikut saya jelaskan paparan manfaat singkat mengenai sistem yang saya buat. Yang pertama adalah memudahkan pasien dalam mendapatkan informasi seperti jadwal praktek dokter, jadwal check up berkala, dan pantauan antrian, informasi antrian. Yang selanjutnya, sebagai sarana pasien untuk melakukan pendaftaran secara online untuk menghindari penumpukan antrian pasien di puskesmas. Yang selanjutnya, untuk membantu dokter dalam memberikan jadwal check up berkala dan melihat laporan riwayat periksa pasien. Langsung saja saya demokan sistemnya. Ini halaman utamanya sebagai berandanya di sistem informasinya. Sistem ini juga dilengkapi beberapa fitur pendukung. Seperti pantauan antrian, ini digunakan untuk memantau antrian yang sedang berlangsung. Lalu ada halaman jadwal dokter. Ini bisa diedit oleh admin juga. Lalu yang selanjutnya ada halaman berita. Di halaman berita ini juga bisa diedit oleh admin, bisa menambahkan, bisa menghapus dan mengedit data berita. Langsung saja, ini saya coba mendaftar sebagai pasien. Yang pertama, masukkan nama lengkap. Yang selanjutnya, masukkan email. Lalu yang selanjutnya, masukkan nomor HP. Nomor HP ini harus nomor WhatsApp, karena nantinya akan digunakan sebagai fitur check up berkala dan menerima kode verifikasi. Nah, di sini nantinya akan dikirimkan berupa 6 digit kode melalui nomor WhatsApp yang sudah diinputkan oleh pasien tadi. Untuk contohnya bisa dilihat di pojok, contoh dari kode verifikasi yang masuk di WhatsApp. Ini langsung dimasukkan kodenya. Lalu setelah masukkan kode, si pasien akan langsung diarahkan untuk mengambil antrian. Jadi langsung otomatis login. Untuk mengambil antrian, pasien memasukkan nama lengkap, umur, lalu alamat,
Lalu keluhan. Selanjutnya pasien memilih poli yang akan dituju, lalu layanan. Layanan ini ada layanan mandiri, BPJS, dan KIS. Setelah berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah masuk datanya. Ini juga bisa diedit apabila pasien mungkin salah memasukkan data antrian, bisa juga dihapus. Nah, di halaman pasien ini terdapat halaman pengaduan layanan puskesmas seperti untuk memasukkan kritik dan saran. Di pengaduan ini si pasien nama identitas pasien ini akan disembunyikan otomatis, jadi nanti di halaman adminnya tidak terlihat. Oke, ini udah selesai pengaduan layanan puskesmas. Ini juga si pasien bisa mengganti password. Apabila salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang selanjutnya admin. Untuk admin ini tidak perlu mendaftarkan karena sudah paten. Datanya sudah masuk di database, jadi tinggal login saja. Di halaman admin ini terdapat beberapa halaman seperti dashboard, data pasien, yaitu data pasien yang mendaftar antrian di puskesmas yang telah menginputkan data. Lalu ada data dokter. Lalu ada jadwal dokter. Di jadwal dokter ini, admin bisa mengedit jadwal dokter yang ada. Lalu ini untuk meregisterkan dokter, jadi nanti si dokter juga tidak mendaftar pribadi seperti pasien, tapi nanti akan didaftarkan oleh admin. Di jadwal dokter bisa diubah statusnya. Apabila hari ini ada, maka bisa ditambahkan ada. Apabila hari ini tidak ada, maka statusnya bisa diubah tidak ada. Dan ini adalah halaman data berita. Admin bisa menambahkan data berita. Ada judul, ada isi berita, lalu bisa menambahkan gambar juga. Lalu ini adalah data pengaduan. Data pengaduan ini data kritik dan saran yang pasien masukkan di halaman pasien tadi. Jadi namanya terenkripsi atau tidak ditampilkan. Oke, ini data pasien. Jadi nanti alurnya apabila pasien sudah datang, nanti akan menuju ke admin. Lalu nanti admin akan mengubah statusnya menjadi selesai. Dan otomatis data pasien ini akan masuk ke data dokter. Nah, ini si dokter harus login dulu. Si dokter juga bisa memantau antrian yang sedang berjalan. Di halaman dokter ada periksa pasien juga. Nah, ini apabila nanti pasiennya sudah selesai berobat, nanti status pasien akan diubah statusnya selesai. Nah, apabila nanti pasien
membutuhkan check up berkala, nanti si dokter akan memasukkan catatan dan tanggal check up kira-kira si pasiennya mau check up kapan. Lalu submit, nanti akan ada notifikasi ke WhatsApp pasien untuk mengingatkan jadwal check up berkala hari ini. Dan di halaman dokter juga terdapat riwayat periksa. Jadi semua pasien yang pernah periksa di Puskesmas Cilacap Utara 1 menggunakan sistem ini, itu datanya akan terekam dan datanya itu bisa dicetak dalam bentuk PDF. Nanti si dokter bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa data yang akan dicetak dalam bentuk PDF. Bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun pun juga bisa. Ini PDF yang tercetak riwayat pasien yang sudah pernah periksa. Dokter juga bisa mengubah password seperti pasien. Ya, sekian demo sistem ini yang saya buat. Untuk tambahan di sistem ini, untuk mempermudah pasien dalam mendapatkan antrian, bila mana nanti mungkin ada pasien lansia yang mendaftar atau anak-anak, karena sulit kemungkinan untuk mendaftarkan diri bagi lansia dan anak-anak, maka dari itu untuk memecahkan masalah tersebut di sistem saya, satu akun yang mendaftar itu bisa mengambil beberapa antrian, bisa lebih dari 1. Ya, sekian demo sistem yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memecahkan masalah yang ada. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.